Rasa-rasanya ekonomi tidak bisa dipulihkan. Tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, sebagaimana saudara bisa lihat kondisi tangan saya. Saudara, di setiap dimana saya dipercayakan Tuhan untuk khotbah, saya saksikan. Karena buat saya merupakan kebanggaan tersendiri buat saya. Tangan saya bukanlah bawa lahir atau bukanlah cacat dari sejak lahir, tidak. Tetapi tangan saya pada waktu saya sudah melayani sebagai full timer. Tuhan izinkan saya karena kecelakaan listrik dengan tegangan 20.000 volt. Pada waktu itu trafonya pun yang dekat gereja itu meledak, saudara. Dan kondisi yang membuat saya ini, orang-orang dokter bilang sudah. Saudara tahu itu? Bahasa Bataknya mati. Saudara, singkat kisah, pada waktu itu berminggu-minggu hingga sampai lebih 1 tahun dirawat jalan, saudara. Menghabiskan begitu banyak biaya. Kalau mungkin sekarang itu ratusan juta. Tapi tahu saudara, tidak satu peser pun uang saya keluar. Dan apa yang terjadi, saudara? Sebulan 2 bulan ternyata seminggu 2 minggu tangan saya sudah terbakar hingga sampai ke dalam. Udah hangus dan dipotong, dibuang. Udah mati dagingnya. Saudara tentunya bergumul, segala sesuatu tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Semua serba dibantu. Makan, minum, mandi, dimandikan seperti bayi kembali. 2 bulan, 3 bulan saudara mulai daging ini muncul. Kedagingan ini muncul. Tuhan, aku melayani Engkau sepenuh waktu dan sepenuh hati. Aku melayani di bait-Mu. Aku melayani umat-umat Engkau percayakan. Wah, kenapa seperti ini? Pada waktu saya berdoa, ada satu firman yang menghidupkan saya kembali. Sebagaimana firman yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Allah yang aku sembah. Saudara, pada waktu mereka diperhadapkan untuk menyembah Baal. Ketahuilah Tuanku Raja, bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Karena kami Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tetap percaya kepada Dia. Inilah bahasa saya. Dan firman ini menjadi rema, menjadi logos, menjadi hidup dalam kehidupan saya. Dan apa itu remanya? Allah yang aku sembah adalah Allah yang akan menyembuhkan aku. Tetapi sekalipun Dia tidak menyembuhkan aku tetap percaya Dia Allah penyembuh selama-lamanya. Amin. Dan pada waktu dapat firman itu, saya sembuh, saudara. Secara jiwa, roh saya dipulihkan, disembuhkan. Hingga sampai hari ini kepercayaan saya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Katakan amin. Katakan amin. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saudara, banyak lagu saya nggak tahu ya. Sepertinya saya datang dari planet lain. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah sikap kita. Di tengah keraguan, kita datang
dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita datang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, haleluya, percaya, berharap penuh kepada Dia, bahwa Dia Allah sumber segala sesuatunya. Yang kedua, saudara, yang kedua ayat 7-8. Bagaimana bersikap? Yang kedua, di tengah keraguan bertanyalah dan libatkan Tuhan. Ayat 7-8 kita baca sama-sama kembali. 1, 2, 3. Lalu bawalah efod itu kepadaku, maka ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Dan katakan amin. Saudara, sikap yang kedua, di tengah keraguan bertanyalah dan libatkan Tuhan. Apa tujuannya kita bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan? Agar segala sesuatu, tindakan perbuatan kita sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Amin. Ini bukan hanya berbicara tentang hamba Tuhan, pendeta yang melibatkan Tuhan, yang bertanya sama Tuhan. Karena ini zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, bukan zaman perjanjian lama di mana hanya imam saja yang datang sama Tuhan, mau tanya Tuhan. Apa maunya Tuhan kepada jemaatnya? Saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus bersikap di tengah keraguan. Kita harus bertanya dan libatkan Tuhan dalam situasi, dalam kesulitan, pergumulan, tantangan, ziklag yang kita hadapi. Kita harus bertanya dan libatkan Tuhan. Amin. Tanya Tuhan, seperti Daud, akan kuserahkah mereka? Apa yang aku mau lakukan? Dan pada waktu Daud datang bertanya sama Tuhan, melibatkan Tuhan, Tuhan bilang, ya lakukanlah, aku menyertai engkau, aku akan berikan kemenangan. Orang yang selalu melibatkan Tuhan, bertanya sama Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan. Amin. Ini saudara, jangan lupa. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami kunjungan ke salah satu rumah jemaat dan kami berbicara tentang firman Tuhan ini. Pada waktu jemaat itu dia mau bangun rumah, dia ada mobil, dia mau buka usaha dan sebagainya. Singkat cerita dia berkata begini, Pak Pendeta, bagaimana caranya agar apa yang kita kerjakan ke depan atau rencana atau visi kita ini ke depan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Wow, saya pikir ini menarik banget. Jarang jemaat Tuhan tanya ya demikian. Di sini enggak, saudara. Di sini sering jemaat Tuhan tanya Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dihadapinya, sehingga salah bertindak, tidak salah melakukan, saudara. Hanya saudara, kita doa hingga sampai ada contoh-contoh seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena jemaat Tuhan itu juga pun pernah mengalami, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, berbeda-beda masalah, situasi yang kita alami, beda-beda cara Tuhan untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Beda-beda. Walaupun mungkin sama masalahnya, tapi beda cara Tuhan menolong kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Boleh kita angkat tangan kita dua-dua, pejamkan mata kita. Tuhan selalu menolongku, selalu
terjatuh. Mari serukan dengan iman saudara. Oh, Tuhan selalu menjagaku. Seumur hidupku. Saudara, yang pertama percayakan, ya, percayakan hidup kita, masalah kita, masa depan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bertanyalah dan libatkan Tuhan. Allah itu Allah yang peduli. Allah itu Allah yang kasih adanya, gak pernah berubah. Saudara dan saya seringkali berubah, ya kan? Tapi Tuhan kita gak pernah berubah. Bagaimanapun saudara buat, Tuhan gak pernah berubah. Tuhan, dia adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia kepada kita. Coba bayangin ya, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Saya mau tanya, Alkitab juga berkata begini, rambut di kepalamu pun Tuhan yang gugur pun Tuhan tahu. Saya mau tanya, hari ini sudah berapa gugur rambut saudara? Udah berapa banyak? Enggak tahu. Tapi Alkitab bilang Tuhan tahu. Tuhan kita dahsyat, amin. Katakan, Tuhanku dahsyat. Rambut dia perhitungkan. Dia perhitungkan rambut kita. Apalah rambut ini, ya kan saudara? Coba apalah rambut. Tapi rambut pun Tuhan urusin. Maka saudara urusin rambutnya. Jangan biarkan panjang, berewokan, dan sebagainya. Karena Tuhan pun perhitungkan. Tapi saudara, walaupun demikian, rambut itu penting. Kenapa? Coba gak ada rambut. Semua pada botak. Semua pada solin semua. Akhirnya beda. Mana istriku ya? Soalnya botak semua saudara. Suamiku mana? Oh, udah pada botak semua. Saudara, rambut bisa membedakan kita. Amin. Salah satu ciri-ciri saudara. Jadi bersyukur sama Tuhan. Rambut pun Tuhan perhitungkan. Apalagi segala sesuatu dalam hidup saya. Amin. Libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Dalam semua masalah pergumulan. Jangan biarkan saudara Tuhan bergumul sendiri. Saudara sering ya doa, Tuhan ku serahkan beban ini kepadamu. Ku serahkan masalahku kepadamu. Nah, enak aja bebannya dikasih sama Tuhan. Kita apa? Tapi saudara, setiap masalah pergumulan, undang Tuhan hadir di tengah-tengah masalah kita. Amin. Jangan disuruh Tuhan ambil masalahku. Kalau masalahnya diambil masih mending. Kalau yang bersuruh itu saudara, jangan berdoa ambil masalahku, ambil penderitaanku. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah masalahku. Saudaraku, kalau kita selalu melibatkan Tuhan, tanya Tuhan, maka sesulit apapun seperti mungkin Daniel. Di tengah-tengah gua singa, Tuhan hadir di sana menyatakan mujizat. Di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, Allah hadir di sana. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Atas keluarga saudara, pergumulan saudara, masalah saudara, sakit penyakit saudara, Tuhan hadir di sana memberikan pertolongan dan mujizat bagi kita. Amin. Nah saudara, yang kedua ini perlu ketahui. Daud melibatkan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Tetapi ada kata di sana saudara, ini penting. Sampai saya catat, sampai saya garis bawahi saudara. Dikatakan begini ayat 7b, bawalah efod itu kepadaku. Efod itu berbicara tentang pakaian, kebesaran pakaian. Ini biasanya dipakai oleh imam-imam kalau mau menghadap Tuhan. Efod itu berbicara apa? Kekudusan. Datang menghadap Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tapi bukan hanya sampai di situ.
Banyak orang Kristen ke gereja, kudusnya luar biasa. Haleluya. Senin Sabtu, haleluya. Seperti Kristen Toman, saudara. Tahu Kristen Toman? Hari ini tobat, besok kumat dia. Senin sampai Sabtu nak sik gitu. Hari Minggu tobatnya luar biasa, nangisnya luar biasa, saudara. Air matanya. Di sini nggak ada, saudara. Di sini orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Saudara datang bertanya sama Tuhan, menghadap Tuhan, berhiaskan kekudusan, pakai baju efod, saudara. Kenapa? Tuhan yang kudus, masa kita menghampiri dengan ketidakkudu? Gak bisa ketemu. Kita gak bisa ketemu sama Tuhan, sehingga kita gak bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Tuhan. Pada waktu kita bangun diri kita dengan kekudusan, kita melibatkan Tuhan, kita selalu tanya Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita apa yang akan kita lakukan. Saudara, yang kita lakukan, yang kita kerjakan sesuai dengan apa kata Tuhan, itu akan selalu berhasil dan beruntung. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan, menghalanginya. Apapun. Karena apa? Yang kita lakukan adalah maunya Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, di tengah keraguan, Tuhan masih dan terus bekerja. Saudara, kita lihat ayatnya yang ke 11. Masih Samuel pasal 30 ayatnya yang ke 11. Saya akan baca untuk kita. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makalah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Sampai di situ aja dulu ya, karena sampai ayat 26. Saudara, ada seorang muda, saudara nanti bisa ya baca di situ. Ada seorang muda, seorang Mesir, itu ditinggalkan pimpinannya, ditinggalkan rajanya. Sesungguhnya seorang muda ini siapa? Dia cerita begini, kami itu tadi pergi membakar kota Ziklag. Berarti apa? Musuhnya ada Daud. Musuhnya orang-orang Daud. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berbuat, karena mereka lihat kelelahan, mereka kasih minum, mereka kasih makan. Berbuat baik kepada musuhnya. Berbuat baik kepada musuh. Bisa juga cara Tuhan menolong kita, saudara. Berbuat baik kepada musuh. Sehingga setelah kenyang, Daud berkata begini, dari mana mereka datang? Kemana mereka pergi? Sehingga dari seorang muda inilah mereka dapat petunjuk dari Tuhan. Hingga bisa menyerang kembali orang Amalek, mengambil kembali harta mereka, istri anak-anak mereka. Saudara perhatikan ini. Maka sampai Tuhan ajarkan kita apa? Kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang mengutuki kamu. Berkatilah dan jangan mengutukinya. Saudara bisa? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah jasa kita? Orang dunia pun bisa melakukannya. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang hebat, karena kita bisa mengasihi musuh kita. Amin. Di sini nggak ada punya musuh. Amin. Amin. Kalau ada yang punya musuh, pulang dari sini berdamai sama musuhnya. Amin. Orang Kristen nggak boleh punya musuh loh, saudara. Oh, Pak Pendeta, banyak kali musuhku. Nyamuk. Malam nggak bisa saya tidur, ku hajar dia sampai berdarah-darah. Oke, silakan lanjutkan, saudara. Tapi masalah ada orang lain, saudara. Kita harus berdamai dengan semua orang. Saudara perhatikan Daud ini, saudara. Tiga hal bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa
sulit yang kita alami, bagaimana sikap kita? Kita harus terus tahu, kita harus sadar bahwa Tuhan masih dan terus bekerja sampai hari ini. Buat saudara dan saya, Tuhan terus bekerja, Tuhan terus bekerja, Tuhan terus campur tangan atas setiap kita. Tuhan gak pernah biarkan kita berjalan sendirian. Kok saudara pun merasa hari-hari ini berat sekali? Saudara mungkin sampai memanggil Eli, Eli lama sabachthani. Saudara pernah panggil begitu, saudara? Pernah? Karena saking beratnya pergumulan. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Pernah, saudara? Sampai pedih hatinya. Sampai bercucuran keringat, saudara. Darah belum, saudara. Tuhan Yesus yang mencucurkan darah di taman Getsemani. Dia merasa Allahnya meninggalkan dia. Saudara, begitu sakitnya hidup kalau ditinggalkan Tuhan. Lebih sakit dari apapun. Gak bisa diceritakan dengan detail. Sakit sekali. Kalau saudara mungkin hari-hari mengalami begitu sakit sekali. Semua saudara sudah lakukan, kerjakan. Tuhan, sakit sekali. Saudara mungkin merasa seperti taman Getsemani. Gak ada kekuatan, gak ada penghiburan. Hidupkan lagu-lagu rohani, tetap juga gak bisa, saudara. Saudara mungkin harus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi satu hal, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kadang kalau kita merasa seperti Tuhan tinggalkan, tidak. Sesungguhnya Tuhan sedang mengamati kita. Jangan-jangan dia jatuh, aku akan tangkap. Jangan-jangan dia mau jatuh nanti, aku akan pegang tangannya. Seperti Bapa sama anak. Tujuannya apa? Agar kita terus makin dewasa. Jadi kalau kita enak-enak saja terus, kapan dewasa, saudara? Hal ini perlu kita alami. Mendewasakan rohani. Saudara, jangan sedikit ada masalah langsung angkat tangan mundur, enggak. Seberat apapun masalah, sehebat apapun tantangan, saudara tetap percaya bahwa Tuhan sampai hari ini tetap bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Tuhan tetap terus bekerja. Bisa kalian lihat sebentar, Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu atas kehidupan kita. Percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan itu masih bekerja atas kehidupan kita, untuk menolong kita, untuk memulihkan keadaan kita, untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, untuk membela kita. Amin. Dan 3 hal ini, mari saudara bersikaplah demikian. Bersikap demikian.